Hai, welcome to Codecast. Masih bersama Atma, pakai T, bukan pakai D. Nah ini kan nggak boleh disia-siakan. Kasus-kasus kayak gitu banyak sekarang. Warna jelas kok. Yoi. Ya udah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Kali ini gue mau ngajak praktisi HR, khususnya bidang F&B. Namanya Eric Brian Gananto. Nah, udahlah, langsung aja. Wait, gimana bro? Kabar baik bro. Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi kemana aja selama ini? Ya begitu-begitu aja. Masih ngurusin manusia? Masih Ngurusin manusia? Nggak jauh-jauh juga dari manusia. Nggak jauh-jauh dari manusia ya? Aduh, jadi udah melalang buana? Ya lumayan. Lumayan? Lumayan. Siap. Udah, kita langsung ngobrol aja kali ya? Ya. Aduh, Gimana? jadi gini nih, belakangan kan kita bicara banyak, baca di X itu banyak banget kasus-kasus lah ya. Terutama memang dari sisi HR untuk bisnis kuliner, utamanya di UMKM gitu ya. Nah, lu kan, gue tau lah, lu dari dulu ngurusinnya bisnis F&B, banyak banget gitu bisnis Kebanyakan F&B. itu ya. Kebanyakan F&B. Kebanyakan F&B. F&B. Kebanyakan F&B. Nah, makanya Kan pernah ngurus cold juga. warna jelas kok. Yoi. Jadi makanya gue bilang, wah udah kita ngobrol aja lah gitu. Kita pengen tahu, dapat insight kira-kira gambaran tentang bisnis kuliner itu seperti apa sih. Terutama dilihat memang dari HR-nya gitu ya. Oh, jadi apa ya? Kalau kita ngomong latar belakang sekarang makan masih nih. Sampai sekarang masih Masih lah. Masih ngurus lah. masih ngurus. Masih ngurus lah. Udah banyak Di suatu brand restoran terkenal dan terenak lah. Siap. Tapi kan kita nggak nyebut brand kan di sini kan. Hah? Mau disebut juga Jangan, boleh. Pak, jangan. Ya udah, jadi apa sih sebenarnya kasus-kasus belakangan ini yang terkait dengan dunia bisnis kuliner ya, dari sisi HR itu apa sih yang menyebabkan kasus-kasus kayak gitu banyak sekarang? Yang pasti kalau kita bicara bisnis kuliner, konsistensi produk, rasa makanan itu kan pasti nomor satu. Lu punya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, harapannya kan dimanapun berada rasanya sama. Ya. Nah, yang menarik tadi pagi di salah satu stasiun radio itu membahas mengenai pengalaman mereka dalam makan di rumah makan yang berurusan dengan waiter, waitress. Ya. Jadi ini mereka tuh menyoroti mengenai sikap dan servisnya suatu rumah makan, bagaimana attitude dan perilakunya seorang waiter. Dan itu rata-ratanya ya memang lagi diangkat yang jelek-jelek ya. Oke. Oknum lah kita bilang. Tapi nggak sedikit juga yang bagus. Nah, itu yang menjadi problem utama juga, pelayanan dan servis. Nah, itu kalau udah ngomong kayak gitu, memang dari manusianya, atau memang itu secara HR itu bisa di-upgrade? Atau SOP-nya bahkan udah seperti itu? Ya, kalau kita bicara SOP, pasti SOP diciptakan untuk sesuatu yang menjadi lebih baik. Sesuatu untuk menjadi yang lebih baik. SOP, makanya ada SOP. Dan pada saat SOP dibuat, itu seharusnya kita mengikuti SOP. Sebab kalau SOP dibuat untuk dilanggar, buat apa ada SOP? Ya kan begitu, itu satu. Benar. Jadi kita bicara konsistensi dulu nih pelayanan. Kedua, kalau bicara dengan human, nah ini human nih, ini manusia nih, ini bukan robot loh. Robot lo masukin program, jalannya 1, 2, 3, A, B, C, dia akan jalan tuh 1, 2, 3, A, B, C. Kalau misalnya manusia, lo training A, B, C, belum tentu dia akan lakukan A, B, dan C. Makanya dibutuhkan pengawasan, kontrol. Nanti yang di lapangan itu yang akan tercipta continuous improvement istilahnya. Oke. Ya, improvement itu balik lagi kan ke orangnya juga. Mau improve atau tidak kan rasanya kan. Ya memang kontrol itu jadi sesuatu yang memang paling penting saat ini. Dalam bisnis kuliner. Betul. Kalau kontrol itu penting, dimanapun, nggak hanya di bisnis kuliner ya. Di dalam mengeksekusi apapun, project, program, pekerjaan, kontrol, pengawasan itu sangat penting. Konsistensi gimana? Sangat penting juga. Itu kan bagian daripada pengontrolan. Lu mengontrol untuk sesuatu yang menjadi konsisten kan. Lu mengontrol untuk sesuatu yang harusnya dijalankan dengan baik dan benar. Kalau tidak akan mengakibatkan A, B, dan C. Contoh, misalnya gini.
Misal di SPBU, kita kerja di SPBU. Lu boleh ngerokok nggak karyawan lu? Nggak boleh dong. Dikit Pak, kan di belakang. Nggak jauh Pak dari dia punya stationnya jauh. Resiko kebaran kecil. Cuma pertanyaan SOP-nya apa? Nggak boleh kan? Tidak boleh merokok di areal, di seluruh areal. Artinya konsistensi apa? Ya dia harus nggak boleh merokok. Kalau dia melakukan itu termasuk pelanggaran berat. Pun begitu dalam setiap perusahaan dan usaha, pasti ada tuh kategori-kategori yang hal-hal yang memang itu kritikal. Kritikal, oke. Jadi memang kalau kita ngelihat bahwa artinya monitoring itu jadi salah satu. Nah, untuk membuat konsistensi monitoring itu konsisten gitu ya, monitoring itu konsisten. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, kalau kita ngomong, wah awalnya doang nih konsisten, cuman 2 bulan awal. Nah itu apa harus ada training terus? Harus ada gimana caranya biar bisa konsisten? Sekarang kalau kita lihat dalam people development ya, nggak melulu orang kan harus di training terus ya. Ini kayak dokter mendiagnosa suatu penyakit, terus dia akan melakukan resep obatnya dan tindakannya apa. Nggak melulu semua orang dadanya sesek itu sakit batuk, atau tenggorokannya batuk itu sakit tenggorokan gitu. Nggak selamanya begitu. Nah, artinya pada saat kita melakukan training, yang terus training, ternyata yang bersangkutan tidak improve juga. Itu kan banyak hal ya, entah pengawasan dari atasan yang kurang, atau metode training yang salah, atau mungkin bukan metode training yang harus diberikan, mungkin mentoring, mungkin di coaching. Nggak selalu mentoring, nggak selalu training. Nggak selalu training. Training itu basic. Memang setiap orang, misalnya gini, seorang waiter kita pada saat dia masuk, seorang tenaga kerja pada saat dia masuk, itu kita anggap dia 0. So kita penuhi dia dengan ilmu dasar, kita penuhi dia dengan hal-hal yang memang harus dia dapatkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Once itu sudah dilaksanakan, kita lihat perkembangannya. Dia sama nggak larinya dengan teman-teman yang lain? Atau dia butuh diberikan suatu treatment khusus? Nah itu kan siapa yang melihat itu? Atasannya dong. Nah atasannya aware nggak dengan kayak gitu? Pengawasannya itu pengawasan kan? Dia monitoring, dia evaluasi. Nah masalah kalau dia tidak monitoring, bagaimana dia mau evaluasi? Terus bagaimana orang yang mau berkembang? Ya kita bicara, adalah beberapa orang yang memang rajin, punya inisiatif tinggi. Justru itu kan untuk menciptakan talent pool kan, justru itu kan yang kita harus pelihara nih, orang-orang yang sudah kita detect punya inisiatif tinggi, punya kemampuan yang cukup baik, daya belajar yang tinggi. Nah ini kan nggak boleh disia-siakan. Ini harus kita latih terus kan, kita kembangkan dia untuk menjadi the next leader kan. Kalau kita nggak ngawasin mereka bro, pihak luar yang akan ngawasin mereka. Dan akibatnya apa? Keluar, hilang kan? Di-reject. So kita punya talent yang bagus, hilang. Orang banyak bilang, wah kalau misalnya talent hilang, kalau misalnya tempat kita tuh sebagai sasaran tembak tempat lain untuk mencari talent, itu nggak apa-apa, itu bagus. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi pertanyaan gini, kita punya nggak sistem yang pada saat talent tersebut hilang, kita bisa melahirkan talent-talent baru nih yang berkualitas. Nah kalau kita nggak punya kayak gitu sistemnya, dan kita cuma beruntung punya mereka, dan mereka hilang. Hijack. Bukan reject. Reject baik. Nah, sekarang hijack itu kan jadi salah satu tantangan kita sebagai bisnis kuliner, bisnis owner juga tuh ya. Gimana caranya biar setiap bisnis owner tidak kehilangan talentnya. Artinya kan ada sesuatu yang memang harus kita berikan nih kepada mereka untuk mereka stay. Nah, tantangan yang kita lihat bahwa memang pada saat masa kini memang generasi ini udah mulai hilang dari sisi kalau kita ngomong loyalitas misalnya. Kita udah melihat bahwa orang gampang sekali jadi kutu loncat. Di sini kalau kita dikasih salary lebih besar di tetangga sebelah, mereka bisa off. Gitu. Jadi apa nih? Tipsnya gitu buat orang untuk menjaga loyalitas seseorang, apa yang harus kita? Ya sebetulnya bukan zaman sekarang aja sih ya. Dari dulu tuh pasti banyak kutu loncat. Dari dulu, ya ini ujung-ujungnya duit kan. Ujung-ujungnya duit, udah ya. Meskipun segala sesuatu benefit itu tidak diukur hanya dengan uang saja. Tapi
bagi orang-orang yang sedang mencari jati diri dia dalam profesionalisme dia, dia pasti akan mencari benefit yang lebih tinggi. Oke. Which is salah satunya itu uang. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana nih menjaga loyalitas, ya itu seperti tantangan tinggi ya. Tantangan tinggi, betul. Itu cost juga. Pasti. Makanya leader itu harus dibekali dengan kemampuan leadership yang cukup baik. Itu nomor satu kalau menurut gue. Sebab kalau leader itu tidak, karena gini, orang keluar itu bukan hanya gara-gara perusahaannya saja, tapi orang bisa keluar juga hanya gara-gara leader. Betul. Dan orang bertahan juga bukan karena perusahaannya, tapi orang bertahan juga bisa karena leadernya. Setuju. Jadi leader ini, jadi sebelum kita mau berbicara mengenai memelihara loyalitas orang, coba kita lihat deh para pemimpin-pemimpinnya deh. Orang-orang di bawah kita yang satu lain di bawah kita yang kita delegasi untuk memimpin suatu cabang, kita lihat deh para pemimpinnya, bener nggak? Lu ada nggak terprogram program untuk mengakses leadership-nya mereka? Banyak tuh sekarang, salah satunya kayak 360 derajat assessment. Itu penting juga kan? Iya. Selain tentunya perusahaan juga membangun suatu budaya yang positif dan sehat kan? Betul, setuju. Ya sebagus-bagusnya perusahaan nggak akan ada yang nggak resign juga. Cuman kita bicara persentasenya berapa. Ya, lu bicara perusahaan-perusahaan besar deh. Kayak misalnya kita bisa bilang apa nih? Mungkin Unilever. Cukup besar kan? Oke. Benefit juga cukup oke kan? International company lagi kan? Emang nggak ada orang resign? Ya, Pasti ada kan? pasti ada. Kalau ditanya alasannya apa? Pasti berbagai macam alasan. Betul. Entah karena lingkungan yang toksik, entah karena pemimpinnya yang toksik, Ya. entah karena budaya kerjanya, kita nggak tahu. Betul. Tapi yang pasti, hal-hal yang kayak gitu memang kita nggak bisa hindari. Lu nggak akan bisa mungkin terus mengawasi sampai ke lini-lini bawahnya. Tapi yang pasti adalah, kita bisa memperkecil tingkat itu. Ada program-program yang tersistem untuk benar-benar meretain karyawan. Talent pool-nya pun berjalan, successor plan-nya pun berjalan. Ya. Nah, itu menurut gue sih salah satu yang memang kita bisa lakukan. Karena sehebat apapun dan sebagus apapun perusahaan itu, ya tetap pasti ada orang yang akan pergi ya. Betul. Cuma tinggal kita aja yang tadi gue bilang, balik lagi, mungkin tempat kita menjadi center hijack perusahaan-perusahaan lain. Yes. Pokoknya jebolan. Ada yang kayak gitu ya? Oh, ada dong. Pokoknya jebolan ini, pokoknya kalau lu mau cari, contoh kecil nih, pokoknya kalau lu mau cari waiter yang bagus, lu harus cari di restoran ini. Udah pasti nih. Padahal kalau dibilang, bukannya nggak ada komplain di situ. Banyak. Waiternya juga banyak komplain. Banyak dapat dikomplain. Tapi udah jadi. persentasenya itu kecil. Dan udah jadi. Jadi nggak perlu di jadi. training lagi kan, udah jadi kan? Ya tetap perlu di training lah. Tetap perlu di training. Pasti tetap perlu di training. Karena pada saat kita pindah ke satu perusahaan ke perusahaan lain, budaya itu tuh pasti akan baru. Skill itu pasti akan baru. Cuman bedanya, dia akan cepat beradaptasi. Nah ini juga nih, adaptasi ini juga menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan zaman sekarang. Ya. Memang seperti itu sih ya. Kondisinya memang kita melihat bahwa kalau kita ngomong, kita pengen semuanya jalan dengan lancar. Tapi kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang kontrol lemah, monitoring lemah, membuat semua jadi sulit nih. Apalagi ya kalau kita ngomong tadi ya, mereka kutu loncat ini itu kan bukan hanya berpengaruh terhadap konsistensi kita mau meraih target, tapi juga cost kan jadi keluar. Kita semuanya harus ngulang dari awal lagi. Apalagi yang memang secara bisnis mungkin belum sebesar itu, baru merintis coffee shop dan itu banyak banget misalnya. Jadi ada beberapa tempat yang memang kita ngelihat bahwa nggak bisa scaling ya, nggak bisa scaling karena memang kasusnya. Nah itu kalau kita kutu loncat kan kita bisa hindari ya. Orang yang keluar itu kan kita nggak bisa hindari. Lu punya satu sales yang jago banget gitu loh. Jago banget ya. Keren banget. Nah sekarang gini, gue tanya sama lo. Kalau lu punya sales yang jago banget, apa yang akan lo lakukan? Ya, di service, di retain. Ya. Lo tau nggak dampaknya apa? Kalau itu menjadi kesenjangan di antara yang lain. Gimana? Ya makanya dampaknya apa? Betul. Itu dampaknya kesenjangan yang lain kan? Terus yang lain jadi iri kan? Pasti jadi iri. Jadi demotivasi kan? Demotivasi. Tapi kan kita juga melihat bahwa memang kenapa orang itu bisa naik. Yes. Bukan begitu kan?
sebetulnya goalsnya bagus. Hah. Kalau lu mau ya lu berkompetisi sehat seperti dia dong. Iya, iya, iya. Tapi Iya. apakah message itu bisa tersampaikan dengan baik nggak ke tim yang lain? Belum tentu kan? Belum tentu, belum tentu. Kan? Karena resipien dan reaksi orang-orang yang menerima itu kan pasti berbeda kan? Betul, betul. Makanya itu tantangan kan? Bagaimana nih kita para pemimpin perusahaan ini dalam membentuk suatu budaya kerja. Satu sisi, lu punya sales yang bagus. Lu pengen retain dia nih. Ya kan? Tapi dampaknya, mungkin lu nggak bisa lu hindari, ada dampak Ya, terhadap tim yang lain. betul. Sekarang pertanyaannya, yang mau yang mana nih didahulukan? Hmm. Kalau nggak dia keluar nih, kalau lu keluar, mungkin lu akan kehilangan 20% sampai 30% sales lu. Nah, lu mau nggak kayak gitu? Iya, 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 iya. Ya, memang nggak mau sih kita Nggak mau kayak kan? gitu kan. Agak Nggak mau susah ntar jadinya. Nah, itulah gunanya kita buat program yang secara komprehensif. Bagaimana caranya meretain dia tanpa harus mengurangi peran yang lain, dan bagaimana meretain tim ini tanpa juga menghilangkan perannya dia. Itu harus seimbang kan, harus seimbang Iya, loh. iya, iya. Mungkin kalau lebih-lebihnya kurang lebih mungkin adalah kekurangan kelebihannya, tapi kita jangan ada jarak yang terlalu jauh loh. Jangan ada jarak di antara kita. Mereka, ya iya dong. Mereka yang salesman yang oke ini, kita juga nggak bisa buat dia besar kepala. Dulu kalau di sales mobil, gue selalu digituin tuh. Lu enak aja santai-santai, mending 1 bulan jualannya bisa 5 mobil. Lu 5 mobil jualan, gue kasih lu libur 3 hari. Bos gue ngomong gitu dulu. Nah, terus jualan nggak 5 mobil? Nggak ada yang bisa jual 5 mobil, susah. Oh. Tapi begini loh, kompetisi itu di-announce di depan itu, mereka fair. Jadi lu pada yang bisa jualan 5 mobil, gua kasih lu libur 3 hari. Iya, 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 iya. Terbuka. Yang oke pun nggak merasa besar kepala, yang biasa-biasa saja pun nggak merasa kecil. Oh, kalau gitu nih kompetisi terbuka. Jangan terlalu dispesialkan lah, dia kan jualannya bagus, nggak kena marah, nggak usah lah. Ya. Ini dikit-dikit di depan misalnya, kayak dia dong. Ya, ya, kadang-kadang memang gitu ya. Ada leader yang memang sukanya Kalau kamu bisa kayak dia, kontes. wah kan gitu. Kontes. Oh, dia merasa, ada satu yang merasa dia nyaman, ada satu yang merasa, waduh, tertekan gua juga nih lama kayak gini. Ya, ini bisa begitu. Ini salah satu tantangan unik kan? Iya, yang kita hadapi di dunia gini, F&B. makanya gue bilang, leader tuh harus bisa membawa itu dengan cara yang baik supaya untuk menciptakan budaya kerja yang sehat. Karena bagaimanapun juga tim itu yang lebih penting. Kita harus bisa membangun tim yang hebat, bukan satu orang hebat ya. Betul, tim yang hebat. Betul, tim hebat. So satu sales yang hebat ini, lo harus punya program untuk melatih dan mementoring tim sales yang baru. Dia harus dipegang sebuah tim supaya apa? Pada saat dia suatu saat pergi entah karena alasan apapun, dia punya legacy yang bisa meneruskan. Ya, ada regenerasinya lah kita ngomong ya. Betul. Kita regenerasi ya. Yaitu successor plan-nya itu harus ada. Banyak perusahaan yang mengandalkan satu orang pada saat orang itu pergi, yang seperti lu bilang tadi, akhirnya mulai lagi dari nol. Betul, mulai lagi dari nol. Kalau ya pun kita harus mulai, kita jangan mulai dari nol lah. Kalau tangganya sampai 10, ya kita mulai dari 5 lah, jangan dari nol. Nah, ini juga tantangan yang kadang-kadang kita ngelihat bahwa kita terlalu percaya sama satu orang. Dan satu orang itu udah senior banget. Nah, cuman kita tidak melihat bahwa kita perlu regenerasi di belakangnya. Jadi pada saat si senior ini ada problem atau keluar, nah itu kita benar-benar untuk closing gap lagi itu agak sulit. Pokoknya nggak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi ya. Nggak ada yang abadi, bro. Tidak ada yang abadi. Orang bisa pergi karena banyak hal. Pada saat dia pergi, kita harus siap. Betul, betul. Nah itu salah satu garis bawahnya ya. Iya dong. Tidak ada yang abadi, kita harus siap kalau suatu saat apapun mereka pergi ya. Apapun. Betul. Nah, terus kita ngomong nih. Nah, jadi kalau misalnya soal training, artinya kalau misalnya kita ngomong dalam skala yang lebih kecil lah, UMKM misalnya kayak gitu, dalam sebuah coffee shop misalnya, yang mana yang harus di training? Tadi lu bilang kan kita mau training, apakah waitersnya, apakah chefnya, apakah baristanya, apakah leadernya? Yang mana nih? Yang lebih penting yang mana nih? Apa semuanya? Kalau lu bilang training, semua harus di training. Mengenai SOP yang sudah baku, mengenai aturan yang sudah baku, semua harus sama. Kalau gue berprinsip gini, setiap orang harus bisa. Setiap orang harus bisa. Misal gini, dia di front of the house. Dia nggak pernah training mengenai back of the house, kitchen gitu ya. Buat gue itu salah. Jadi semua harus versatile, semua back belajar. Of the house juga harus tahu
training mengenai front of the house. Yang terjadi kalau di restoran ya, kita berbicara mau skala kecil, mau skala besar, intinya sama, yaitu melayani orang untuk makan dan minum. Ya, supaya orang tersebut kembali lagi, karena kembali lagi dia akan menjadi loyal customer. Nah, disitulah perputaran uang terjadi. Betul. Karena pada saat orang datang, single shoot aja dia datang, terus dia pulang, nggak balik-balik lagi, kita kehilangan customer. Jadi, kenapa itu harus ada cross training gitu istilahnya ya, supaya yang belakang pun, yang back of the house pun tahu, yang di kitchen tahu apa tantangannya dari front of the house, yang front of the house pun tahu apa yang tantangan dihadapi back of the house. Ya terkadang sering terjadi gontok-gontokan di antara mereka, depan sama belakang. Kalau nggak ada lu, juga nggak jualan. Nah. Kalau nggak ada gue yang bisa buat juga, lu bisa nggak jualan. Ini kayak ayam sama telur aja gitu loh. Terus siapa yang paling hebat? Padahal semua itu memiliki peran yang sama dalam menciptakan service yang baik loh. Ya. Ini kita bicara how to build the great team. Oke. Kalau nggak bisa. Jadi kalau lu bilang semua harus training, semua harus training. Leadernya pun semua harus training. Leadernya paling tidak, meskipun gini ya. Kalau lu ngomong gini, ini adalah restoran manajernya. Gue pernah dapat pengalaman begini. Nah, ini restoran lagi rame banget nih. Restoran gue level 2, di tingkat 2. Dapurnya di tingkat 2. Jadi pas mau nganter itu, orang dari atas ke bawah. Nganter. Mau ambil makanan juga dari bawah ke atas, waiter. Semuanya, di bawah itu semuanya meja makan. Tempat service area. Jadi pada saat lagi rame-ramenya gitu, ini orang tight banget ya. Bukan orang yang banyak ya, bener-bener di dapur tuh, di section cuma satu bahkan kurang kita. Jadi pada saat makanan tuh udah lebih dari 15 menit, kok nggak turun-turun, gue naik ke atas kan. Gue tanya section, kenapa ini pasta belum keluar? Gue bilang gitu. Iya pak, ini lagi rame pak. Memang banyak banget dia punya doket. Iya memang lagi rame, ini, tapi ini udah lebih dari 15 menit. Iya pak, ini lagi rame pak. Ini harusnya kurang orang nih. Naik emosi tinggi kan, karena di kitchen kan. Panas kan. Jadi naik lah tinggi. Ya. Terus gue bilang begini, oke, sekarang gini. Kita tukar seragam ya. Kamu pakai seragam saya, kamu jadi manajernya, saya jadi kamu. Saya in charge di situ. Kamu ke depan. Oh, ya nggak gitu dong Pak. Kan Bapak manajernya. Oke, kalau saya manajernya, kamu dengerin saya. Kamu kerjain cepat, tinggalkan itu, lakukan itu. Nah maksudnya apa? Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena pada saat dia pun nggak di situ, gue dengan percaya diri akan menggantikan posisi dan gue bisa melakukan apa yang dilakukan. Tapi belum tentu dia bisa melakukan apa yang gue lakukan loh. Jadi maksud gue gini, leader pun harus punya kompetensi yang sesuai untuk menunjukkan kepada timnya bahwa dia memang layak untuk mendapatkan honor dari timnya. Karena sekarang skill itu penting ya. Skill itu penting juga, pengetahuan itu penting juga untuk tim kita, follower kita tuh untuk melihat kita dan oh ya, I trust on you. Karena lu memang handal dalam hal ini. Lu menguasai situasi. Kasir nggak ada, gue in charge di kasir. Oke. Bar nggak ada, gue harus in charge di bar. Jadi kompetensi dan skill itu bagi seorang leader itu penting. Makanya kalau tanya training, semua harus di training. Tapi untuk posisi itu kan basic ya. Training itu basic. Tapi nanti pada saat tahapan-tahapan berikutnya, tentunya leader itu harus mendapatkan pelatihan yang lebih. Pelatihan soft skill. Nggak melulu hard skill. Yang tadi gue bicarakan adalah hard skill. Nah, mereka harus mendapatkan porsi soft skill. Soft skillnya manajemen itu harus 80%. Soft skillnya 80%, hard skillnya 20%. Makanya kalau misalnya diadu-adu nih, misalnya gue disuruh masak nasi goreng. Gue bisa masak nasi goreng. Tapi apakah sejago sama tukang nasi goreng gue, cook gue? Enggak, belum tentu. Apakah secepat dia? Belum tentu. Tapi bisa. Tahu. Jadi pada saat makanan disajikan, hanya dengan melihatnya aja gue tahu bahwa ini nggak standar nih. Ini salah kamu buatnya. Ini terlalu ini overcook. Artinya sebenarnya berarti dalam suatu bisnis terutama di F&B kita harus nyari one person that can be a leader itu dong. Iya, kita harus mencari yang paling mendekati dan kita harus bisa menciptakan. Ya, artinya kita harus ada satu orang leader di dalam suatu bisnis kuliner. Tapi tunggu dulu bro, gue mau ngecek dulu nih suara gue masuk nggak ya? Oh ya, masih nyala. Ini nyala kan? Nyala lah, Hates. Nyala kan? Nyala, aman. Oke, terus gimana? Betul, harus dicari. Harus dicari kan? Harus dicari. Nah, sekarang kayak dan nggak melulu harus yang senior kan. Sekarang anak-anak muda pun sebenarnya punya level untuk bisa jadi leader walaupun umurnya mereka masih muda, itu udah banyak sih rasanya ya.
Sebetulnya ya, kalau kita bicara mau senior mau yang muda, itu bukan jaminan sih. Bukan jaminan bahwa kepemimpinan yang tua, yang senior itu lebih baik daripada kepemimpinan yang junior atau yang lebih muda, enggak. If you're good enough, you're old enough. Ya, enggak juga sih. Intinya begini ya, gue waktu pertama kali jadi di restoran itu MT. Oke. Selesai MT, assistant manager. Senior gue itu, anak buah gue itu rata-rata semua usianya di atas gue. Paling nggak minimal sama, atau lebih muda, tapi jam terbang mereka udah tinggi banget. Ada yang udah 10 tahun kerja, karena mereka dari SMA. Ada yang udah, bahkan salah satu kru gue itu, anaknya seumuran sama gue pada saat itu. Anaknya seumuran? Seumuran. Nah, dia sudah 20 tahun kerja. Gue baru masuk, terus gue jadi atasan mereka. Terus rekan-rekan yang selevel itu semua sudah senior dari usia maupun jam terbang. Tapi pada saat eksekusi di lapangan, yang gue lihat sendiri ya, mereka udah nggak segereget. Yang contohnya begini, ini sudah tahu restorannya rame ya, hasilnya rame banget. Terus orang istirahat tuh kok lama banget. Istirahat kan 1 jam. Ya. Ini istirahatnya lama banget, bisa 2 jam. Oke. Kekurangan orang di depan, servis kena dong. Yang in charge gue sendiri lagi. Sebetulnya ada orang juga yang lain, rekan gue juga, cuman juga ikut hilang. Ini manajernya loh. Oke. Ini kepalanya loh. Pas gue cek ke ruang istirahat, locker, ternyata mereka lagi bercengkerama bersama beberapa staff. Jadi manajernya bercengkerama dengan beberapa staff. Istirahatnya sampai 2 jam. Terus gue tanya, kamu kenapa istirahatnya lama? Di depan kekurangan orang. Iya pak, lagi mijit ibu ini karena katanya pegel. Jadi ya awareness-nya kurang dong ya? Jadi awareness-nya kurang. Ini justru dicontohkan langsung dari pemimpinnya. Ya. Yang paling tinggi di restoran. Gue second layer-nya. Tantangan gue berat banget. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana yang muda ini, ya kan kadang-kadang gitu kan. Ini tantangan yang kita hadapin, kadang-kadang yang muda ini tidak bisa bersuara karena di atasnya terlalu senior gitu. Nah, ini ada nggak tips kalau dari sisi HR itu gimana bersikap kalau seperti itu ya? Ya, kalau gini ya. Kalau menurut gue sih gini ya, kalau gue pribadi ya. Kalau segala suatu keputusan yang gue ambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan ada dasar hukumnya, gue jalankan. Nggak perlu masalah gini loh. Ini kita bicara mentalitas. Ya. Nah, mental kita kuat nggak untuk berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu? Karena suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang kayak gitu. Dimanapun aja loh. Kita berani nggak speak up dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan. Makanya gue kasih tahu ya, ini buat teman-teman yang lain ya. Kalau waktu dimanapun, terutama pada saat masa sekolah atau kuliah, aktiflah di organisasi. Bukan hanya cara aktif aja ya, tapi aktiflah dengan cara yang baik dan benar. Kadang-kadang kita di kelas juga nggak aktif ya, di belakang. Nah, karena kan? sistem kita kan memang satu arah dari dulu. Nah, pada saat kuliah kita bicara mau bicara diskusi, mau bicara apa ya, menyampaikan pendapat kita macam-macam, entah dari lingkungan kita, teman-teman sini, lu cari muka lu. Nah, itu ada judgement kan. Kadang-kadang kita memang itu penyakit kita kan kayak seperti itu. Itu bagian dari mentality. Lu kuat nggak menghadapi teman-teman kayak gitu? Yes. Lu kuat nggak menghadapi tekanan kayak gitu? Karena nggak hanya di dunia pendidikan kita atau di lingkungan circle kita, tapi di luar pada saat kita masuk dunia profesionalism, itu terjadi loh. Betul. Kalau menurut gue itu bullying secara profesional. Ya, dan itu sebenarnya bukan hanya pada saat dunia kerja. Kita sudah mulai dari awal, dari sekolah, kita takut untuk bertanya kan. Jadi pada saat kita masuk itu ya diremehkan karena mungkin kita usianya muda, mungkin kita ya tidak dianggap lah, istilahnya gitu, dikerjain gitu ya. Itu bagian dari proses pembentukan mental dan tergantung dari kita mau maju untuk keluar dari itu atau enggak. Tergantung kita melihat gelas itu setengah kosong atau gelas itu setengah isi kan begitu. Nah, ya itu. Nah, jadi pada saat itu yang terjadi, nah itu terjadi juga sama gue, bro, yang kasus kayak gitu. Gue dipanggil meeting besar sama manajemen, gue disidang, ya gue bilang, ya sekarang menurut ibu, situasi yang seperti ini, kita harus bagaimana? Komitmennya kan begini, kenyataannya begitu. So, menurut ibu kita harus bagaimana? Jadinya bisa? Ya, akhirnya meskipun tetap lah pasti ada panel. Gua disalahkan dan begini, tapi paling tidak gini, gue udah speak up, men.
Dia tahu sikap gue seperti apa. Ya, sometimes kita nggak berani speak up padahal kita benar. Itu sih sebenarnya. Karena judgement itu juga kan nggak memandang benar atau salah pada saat kayak begini ya, kayak gitu. Jadi paling memang tidak kita harus menunjukkan sikap kita bahwa memang ini yang sudah kita komitmen, maka kita harus komit dengan apa yang sudah kita komitmenkan gitu. Setuju. Dan kalau kalian tidak komit dengan ini ya maka masalah akan terjadi. Betul. Ya artinya itu kan ya nggak profesional kan. Ya kadang-kadang kayak mau begitu. digini, ibarat kata gini, masa iya lu nggak malu sama yang junior? Nah, itu cara. tapi bukan nggak malu kan, kadang-kadang akhirnya mereka ngerasa terintimidasi sama juniornya yang dibully. Ya, jatuhnya begitu kan? Iya pun pada akhirnya pun harus begitu bro. Pada akhirnya pun harus begitu. Tapi paling tidak value-nya kita pelihara. Value yang ada dalam diri kita loh. Dan memang kalau ya pun gue harus dibully sama teman-teman atau gue misal harus mungkin terdepak begitu ya no problem, mungkin habitat itu nggak cocok sama gue. Tapi value yang paling penting lagi nih, value-nya gue itu terjaga. Betul. Dan attitude seperti itu yang harus kita bangun buat anak-anak muda saat ini ya memang seperti itu. Nah itu makanya benar ya, pendidikan anak sejak dini itu penting kalau kita bicara dari mereka ya, bagaimana kita bergerak dari kecil, sekolah sampai kita masuk ke dunia profesional, itu tuh benar suatu pembentukan yang continuous improvement, nggak bisa putus. Tergantung kita lagi ya, kita benar-benar mau mengembangkan diri kita, awareness kita tuh kita sadari itu atau enggak. Yang penting itu sih. Nah ya itu balik lagi ke kasus-kasus yang belakangan ini terjadi kan, bahwa ada penggelapan dana, kemudian ada kasus-kasus yang berbagai macam kasus itulah yang kita lihat dari sisi bisnis terutama di bidang F&B ini banyak banget kasusnya ya. Artinya kan memang balik lagi ya apa yang harus kita lakukan sebagai filter utama nih. HR biasanya kan kadang-kadang jadi filter utama nih. Satu gini ya, kalau kita bicara fraud itu kan banyak ya, kita nggak usah ngomong perusahaan, bernegara aja banyak banget. Kita udah ngomong nggak ada korupsi juga makin banyak gitu. Jadi kalau kita bisa lindungi dari sistemnya adalah, kalau gue sih ya, kalau dalam satu perusahaan, yang pasti rekrutmen itu nomor satu, penting. Betul. Karena itu pintu gerbangnya. Ya. Semaksimal mungkin kita harus punya metode-metode untuk merekrut orang. Terus dari metode-metode itu adanya penjajakan gitu loh. Jadi melalui apa? Kalau gue akan buat program orientasi, termasuk orientasi mengenai company profile, termasuk mengenai peraturan perusahaannya, termasuk mengenai sanksi-sanksi dan tata tertibnya. Kita omongkan disclaimer dari awal. Kita ibarat kata apa ya? Kita cuci gitu otaknya, punya brand bos di sini budayanya begini ya. Lu buang nih yang lu merasa pinter, lu buang nih, lu kosongkan diri lu, biarkan yang baru masuk. Dibuat di training dia di orientasi dia dengan sedemikian rupa baik. Nah, namun ada tahap untuk pengawasan tadi kan. Dia akan terseleksi kan kalau dia memang tidak sesuai. Kalau dia dalam prakteknya ternyata dia kurang perform, beda dengan pada saat dia diwawancara, ya mau tidak mau kita ya gugur, let go. Makanya dalam undang-undang kan ada yang ngatur begini ya, PKWTT itu kan ada syarat 3 bulan probation, percobaan. Nah seringkali yang gue temuin lagi nih kasusnya, division head nih datang ke gue, dia ngomong, Pak, ini anak sudah 3 bulan probation nih Pak. Oke, gimana Pak? Kayaknya kurang deh Pak. Ya, terus bisa nggak Pak diperpanjang sampai 6 bulan? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa Pak? Undang-undang sudah mengatakan begitu. Selama-lamanya 3 bulan. Kalau selama-lamanya 3 bulan, kalau anak tersebut bagus, nggak usah sampai 3 bulan lu angkat dia. Kalau anak tersebut belum 3 bulan pun kurang bagus, nggak usah tunggu 3 bulan, lu bisa cut dia. Tanpa menimbulkan konsekuensi hukum dalam masa probation. Nah permasalahannya adalah gini, banyak pemimpin yang dalam kurun waktu 3 bulan ini itu tidak memperhatikan si kandidat ini. Jadi tiba-tiba udah 3 bulan, udah 3 bulan, kok kayaknya biasa aja. Iya, 3 bulan lu nggak pernah lihat gitu. 3 bulan lu nggak pernah ngawasin. 3 bulan lu nggak pernah ngajak ngobrol, 3 bulan lu nggak pernah lakukan coaching. Ya mau bagaimana kelihatannya. Yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan tuh kandidatnya loh, kasihan loh. Karena dalam waktu 3 bulan lu melihat orang memang nggak cukup.
Betul, Tapi kalau lu betul. intens untuk mengetahui dia, lu monitor dia, lu ajak dia ngobrol, lu evaluasi dia di pekerjaannya, lu kasih tugas, lu evaluasi, lu kasih tugas, lu evaluasi, lu kasih tugas, lu evaluasi. Itu kan nggak ketahuan. Iya. Dan kalau dia ternyata berpotensi, itu kan aset buat perusahaan. Nah sekarang kan kita nggak bisa, setelah 3 bulan, yang parahnya lagi nih, setelah 3 bulan dia gagal probation, dinyatakan secara hukum gagal probation, dilalat tiba-tiba dia mau dikontrak, men. Oh. Itu lebih kacau lagi. Hmm. Itu sistem yang salah, itu merusak. Kalau menurut gua, merusak budaya kerja organisasi, merusak sistem yang sudah ada, padahal sistem itu dibuat untuk membantu kita dalam menjalankan rules secara profesional. Dasar hukumnya ada. Sekarang orang yang gagal probation itu dianggap gagal ya? Gagal. Terus kenapa lo kontrak? Sementara orang yang PKWT kontrak itu tuh dikontrak berdasarkan suatu skill tertentu, makanya nggak ada probation. Jadi PKWT nggak bisa diperpanjang? PKWT bisa diperpanjang, tapi tidak ada probation. Oke. PKWT itu tidak ada probation. Nah, sering orang salah begini, kamu sekarang statusnya apa? Dulu waktu saya masuk sih, Pak, saya probation. Oh, karena tetap dong? Enggak. Loh, sekarang apa? Sekarang kontrak, Pak. Kontrak berapa lama? 1 tahun, Pak. Jadi dulu pertama kali, ini saya ulang nih, pertama kali masuk probation. Iya. Selesai probation berapa lama? 6 bulan, nah, loh. Udah probation, udah kontrak, probation 6 bulan pula, udah salahnya double loh. Kalau dia pun probation 3 bulan, dia masuk kontrak, itu juga udah salah. Jadi probation? Itu bisa batal demi hukum loh. Kalau jadi yang benar probation tetap? Probation, habis itu PKWT. Jadi probation itu hanya berlaku untuk status karyawan yang di-hire untuk PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan kalau perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak mensyaratkan adanya masa probation. Dan itu banyak tuh nanti di PP 35 juga diatur mengenai PKWT itu apa, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan jenis pekerjaannya, segala macam. Jadi memang orang yang masuk PKWT itu memang kita butuhkan untuk skill yang memang kita butuhkan untuk suatu waktu, bukan untuk terus-menerus. Kalau terus-menerus itu sebetulnya pekerjaan yang seharusnya itu untuk PKWTT. Tapi kan nggak semua. Tapi pada kenyataannya kan nggak semuanya begitu, karena kondisi ya teriak juga kali pengusaha kalau semua waiter kita jadikan karyawan tetap. Iya. Dan kadang-kadang kan mereka juga nggak tahu secara hukum aturan itu seperti apa. Ya terutama mungkin kalau perusahaan besar, mereka ada HR-nya gitu. Nah kalau bisnis UMKM, ya kan mereka hire aja tuh. Iya. Paling tidak itu ada kesepakatan kan. Kalau kita bicara UMKM yang skala kecil ya, kalau skala kecil kita nggak bicara mengenai, ya mungkin mereka nggak ada BPJS kali, ya kan? Mungkin mereka nggak punya BPJS ketenagakerjaan, meskipun sekarang ada tuh BPJS tuh membuka kesempatan untuk diadakannya BPJS tenaga kerja pribadi. Jadi asisten rumah tangga juga sekarang bisa punya BPJS ketenagakerjaan. Tapi UMKM ini kita bicara gini, kalau kita mau, kalau memang punya komitmen yang bagus yang untuk nantinya akan ke skala yang lebih besar, UMKM ini ya paling tidak kesepakatan yang sesuai. Minimal tuh kesepakatan. Nih ya, kamu kerja di tempat saya nih, saya cuma gaji segini, kamu mau nggak? Masa kerjanya itu 8 jam atau 9 jam, nanti lembur dibayar. Tapi kami tidak mampu, bayarnya sejamnya cuma 10.000, maksimal lembur itu 4 jam dalam 1 hari. Kira-kira kamu bersedia, dan itu semua tertulis loh. Yang salah itu adalah yang salah nih ya. Semua itu diomongin hanya lisan, tidak tertulis. Ya, kita seringnya kan begitu kan? Nah, itu yang kita nggak boleh praktek-praktek itu. Contohnya begini. Orang misalnya kita kerja, kita hire-nya di bawah UMR. Jauh lah gitu ya, di bawah UMR. Let's say 3 juta. Sekarang UMR kan sudah 5 jutaan. 5 juta ya. 5 juta dikit lah. Nah sekarang kita ngomong dia 3,5 juta. Tapi dia 3,5 juta, dia mulai kerja dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Menurut lu itu gimana? Siapa yang bertahan juga? Jangan juga kita melabeli atas dasar UMKM ini disahkan gitu, enggak juga. UMKM juga banyak yang profesional kok pengelolaannya. Keren-keren kok, mereka memperhatikan itu. Tapi jangan sampai hanya gara-gara itu, ini pengusaha juga butuh integritas di dalam menjalankan usahanya. Mereka harus memanusiakan manusia lah. Nah itu. Jangan sampai ya yang tadi gue bilang, dia kerja 14 jam. Memanusiakan manusia ya. Dia kerja 14 jam, tapi lu nggak diperhatiin, dia punya itu, terus cewek lagi. Pulangnya malam, tengah malam. Gimana? Lu ada nggak jemputannya? Lu ada nggak tunjangan transportasinya? Kalau ya pun ada tunjangan transportasinya, di undang-undang ngatur itu sangat ketat lu mengenai keselamatan pekerja wanita. Nggak boleh pulang lewat dari jam ini. Yang pekerja malam itu harus ada gizi yang cukup dan sebagainya, panjang kita ngomong.
Panjang ya, aku mau. Itu udah nggak habis waktunya kalau besar mau ngomong panjang ya. Makanya itu. Nggak, jadi gini, kadang-kadang kita juga pernah ngeliat kan, banyak yang bertanya kan, ini misalnya kasus karyawan dengan perusahaan lah, karyawan dengan perusahaan, bahwa kadang-kadang kan karyawan itu selalu meminta kepada perusahaan. Walaupun sebenarnya ini both ways harus berpikir yang sama gitu ya. Yeah. Perusahaan juga harus memikirkan apa yang sudah diberikan kepada karyawan. Nah ini yang kadang-kadang banyak dari para business owner tidak memperlihatkan itu. Jadi Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dari karyawannya, tapi tidak memberikan sesuatu yang lebih untuk karyawannya. Nah, ya, jadi itu kasusnya sama sih bro ya. Harapan pengusaha itu tidak terbatas, harapan karyawan juga tidak terbatas pada pengusaha. tinggal cari titik temunya kan. Tinggal cari titik temunya. Sekarang makanya gitu ya, komunikasi itu penting. Penting banget. Makanya ada kalau di kantor-kantor kan ada town hall segala macam ya. Banyak pengusaha yang mungkin jarang kali melakukan komunikasi kepada semua lini bisnis unitnya gitu loh. Dari yang misalnya dia berbicara mengumpulkan orang-orang yang levelnya yang paling rendah gitu, staff gitu ya. Pernah nggak diajak ngobrol? Pernah nggak merasa dianggap gitu loh? Pernah merasa bersama nggak? Pernah merasa satu level atau tidak? Ada nggak program-program untuk keluarga karyawan? Ada nggak sampai memperhatikan? Banyak loh sekarang perusahaan-perusahaan yang misalnya gini, ngadain program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Itu salah satu hal yang baik menurut gue begini ya. Karena harapan dan keinginan itu tidak terbatas, maka kita semua harus sadar bahwa karyawan itu, bagi pengusaha itu karyawan itu ada aset perusahaan, dan bagi pekerja itu perusahaan ini periuk nasinya mereka. Nah, gue prinsip begitu ya. Kalau ini periuk nasinya kita, maka bekerjalah kita dengan sebaik-baiknya untuk kita. Kalau you udah nggak senang lagi sama perusahaan tersebut, you jangan jadi toksik di dalamnya. You cari tempat yang lain yang mungkin bisa memenuhi hasratnya. Karena keinginan karyawan tuh kita nih sebagai manusia nggak terbatas, men. Pengusaha tuh juga manusia, dia juga mengharapkan yang lebih dari kita. Gue gaji lu 10 juta, gue mengharapkan lu kerjanya kayak orang 20 juta. Misalnya. Yang karyawan, gue digaji 10 juta, gue mau dong kerja kayak orang 5 juta. Nggak ketemu kan? Betul. Makanya budaya kerja itu tuh harus diciptakan sedemikian rupa bahwa pekerja pun harus melihat tempat ini sebagai tempatnya dia untuk mencari nafkah. Pengusaha pun harus melihat bahwa ini orang-orang yang bantu gua nih untuk menjalankan usaha. Siap. Oke. Jadi ya gini aja sih sebenarnya. Ini kalau kita ngomongin panjang banget nih, kita ngomongin masalah part 2 nanti. Part 2 kita ngomongin part 2 ya. Jadi ya udah gini aja deh. Tips and tricks terakhir nih buat dari sisi seorang praktisi HR untuk business owner itu seperti apa nih? Kalau kita mau menjalankan bisnisnya, apa yang harus mereka lihat? Itu ada nggak kira-kira biar kita mungkin buat teman-teman di luar sana yang lagi kepikiran mau bikin bisnis, apa yang harus mereka lakuin pertama kali khususnya di ranahnya HR? Ya, yang pasti kalau kita bicara pertama kali itu kalau dari ranah HR ya, people itu penting. Bahwa people itu kalau you mau menjalankan bisnis, apalagi yang startup gitu ya, kita bicara startup ya, ya satu orang itu nggak bisa cuma satu skill zaman sekarang. Nggak bisa satu skill. Satu orang itu harus bisa menguasai beberapa skill. Karena kalau kita bicara pertama kali baru membangun bisnis, kita pasti akan memperhitungkan setiap uang yang keluar. Terus yang kedua, semua agama pasti mengajarkan untuk melakukan terbaik. Jadi apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, itu harus lakukan yang sama untuk pekerjaan kamu gitu. Jadi ini ladang ibadah. Jadi pada saat you kerjalah dengan baik. Jangan sampai nanti pas ada masalah, dia ketahuan fraud, ada masalah dia ngomong, kasihan Pak, anak istri saya masih, anak saya masih kecil. Itu buat gue lebih jahat. Kenapa? Karena dia menjadikan keluarga dia sebagai tameng. Padahal kalau kita sayang sama keluarga kita dan kita bekerja untuk keluarga kita, maka kita dari awal kita bekerja, kita sudah tahu tujuan kita, purpose kita sudah tahu, dan itu untuk kerja yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk keluarga kita. Siap. Nah jadi dan bagi pengusaha kalau menurut gue gini ya, karyawan tuh memang aset.
Dan sebuah perusahaan itu tidak cukup hanya dibangun dari capital, dari modal aja. Perusahaan itu, organisasi itu bisa berjalan lama, berkembang, dan sukses itu tidak hanya ditopang dari uang, tapi juga ditopang oleh doa-doa daripada karyawannya. Amin. So, bagi para pemilik perusahaan, ya harus, Apa tuh? Down to earth. Down to earth. mendengarkan mereka. Jangan nggak tercapai, jangan nggak tergapai nih. Wah, untouchable banget nih orang. No, dengarkan mereka. Ya, duduk bareng-bareng. Meskipun ya kayak Pak Atma gini kan. Mau didengarkan, mau mendengarkan. Itu paling penting sih, mau mendengarkan. Siap. Oke, kayak gitu kali ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mungkin ada sesi-sesi berikutnya yang kita bisa lebih asik lagi ngobrol tentang perkembangan HR di Indonesia, khususnya untuk di bisnis kuliner. Nah, thank you banget nih waktunya Pak Erik udah datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang bisa bermanfaat, khususnya untuk bisnis-bisnis owner yang baru mau merintis dunia bisnisnya ya, gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Atma out. Bye. Thank you bro.